Halo teman-teman, kembali lagi channel Real Media. Nah, kesempatan kali ini kita mau rakit PC lagi seperti biasa. PC-nya yang jelas murah meriah dengan part yang bagus, yang awet, dan juga menghasilkan komputer dengan spek yang bagus teman-teman. Aku jamin teman-teman dengan rakitan ini kalian bisa main game berat-berat lainnya dengan ya refresh rate minimal ya 60 sampai 70 fps teman-teman ya. Bagaimana keseluruhannya dan apa aja part yang aku pakai, tetap tonton terus video ini sampai akhir. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, subscribe dulu agar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Lanjut. Baik teman-teman, untuk kali ini kita mau rakit PC dari brand AMD teman-teman ya. Nah, yang kita rakit kali ini kita pakai prosesor dari AMD Ryzen 3 2200G. Lalu prosesor ini mempunyai base clock atau base frekuensi sebesar 3,5 GHz dengan boost clocknya 3,7 GHz. Seperti yang teman-teman ketahui, prosesor Ryzen dengan angka G di belakangnya itu artinya dia mempunyai iGPU. Untuk video grafiknya dia menggunakan Radeon Vega 8 dengan 8 core yang berjalan di 1100 MHz. Walau prosesor ini mempunyai iGPU di dalamnya, tapi AMD berhasil membuat prosesor ini hanya mempunyai TDP sebesar 65 watt saja dalam kondisi default. Artinya prosesor ini cukup hemat daya teman-teman ya. Mungkin bagi kalian di rumah yang hanya punya daya listrik 900 VA nggak usah khawatir karena PC yang kita rakit kali ini dijamin hemat daya. Oke, mungkin itu aja ya ulasan sedikit tentang prosesor yang kita pakai untuk rakitan kali ini. Selanjutnya kita bahas satu persatu part yang akan kita rakit pada rakitan kita kali ini. Untuk yang pertama sudah pasti kita menggunakan prosesor Ryzen 3 2200G yang kita beli second di marketplace. Rata-rata sekarang harganya sekitar 700 ribuan ya teman-teman ya. Nah, di situ mungkin teman-teman akan mendapatkan prosesor second yang sudah include dengan heatsink fan-nya. Tapi kalau belum dapat, tenang, kalian bisa beli heatsink fan atau HSF third party atau merek-merek lain di luar sana yang harganya juga sudah murah-murah teman-teman. Mungkin ya rata-rata kalian bisa dapat di harga 75.000 hingga 100 ribuan aja tergantung model yang kalian pilih. Untuk RAM-nya di sini kita menggunakan RAM DDR4 16GB dual channel dengan PC 3000 mAh. Ini RAM agak unik ya teman-teman ya, karena ya di sini kita punya RAM ini makanya kita rakitnya pakai ini aja biar nggak usah beli-beli lagi. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, kalian pengen RAM kayak gini, kalian bisa temukan RAM ini di marketplace dengan harga 600 ribuan aja. Teman-teman nggak harus pakai RAM ini, bisa pakai RAM DDR4 lainnya, mungkin bisa pakai merek Hynix, bisa pakai HyperX dan lain sebagainya. Untuk motherboardnya teman-teman, nah di sini kita motherboardnya pakai dari merek ASRock seri A320M. Mungkin di sini teman-teman kalau mau nyari di marketplace nggak susah. Solusinya teman-teman bisa mungkin beli paketan ya. Biasanya motherboard ini dijual satu paket dengan prosesornya. Kebetulan kita nyari-nyari di Facebook dan alhamdulillahnya ada yang jual. Nah, kita belilah itu motherboardnya. Nah, motherboardnya kita beli second ini di marketplace Facebook, kita dapat di harga 650.000 aja teman-teman. Lalu selanjutnya untuk VGA-nya teman-teman. Nah, di sini walaupun prosesornya sudah ada iGPU-nya ke Radeon Graphics Vega 8, tapi untuk meningkatkan performanya di sini kita tambahkan GPU yang pastinya mantap teman-teman. Untuk VGA-nya teman-teman di sini kita menggunakan VGA dari Nvidia seri GTX 1650 4GB dan di sini kita juga beli second di marketplace Facebook, kita dapat di harga 1.600.000-an aja teman-teman. Untuk masalah penyimpanan di sini kita pakai SSD seri SATA karena di sini kita memanfaatkan SSD yang ada teman-teman ya. Karena dari yang pesan PC ini minta rakitin PC dengan harga semurah mungkin. Makanya daripada beli baru, mending kita manfaatkan SSD yang kita punya. Dan ini kita pastikan SSD masih dalam kondisi bagus dan masih layak pakai. Untuk SSD kita pakai dari merek Apacer 120GB. Mungkin teman-teman bisa juga temukan SSD ini di marketplace, kalau barunya harganya 220 ribuan teman-teman ya. Untuk power supply teman-teman, untuk informasi aja buat kalian juga, sebelum kalian milih power supply ada baiknya kalian harus tahu dulu kebutuhan daya dari part-part PC kalian. Untuk VGA sekarang ini dia ternyata sudah minta 8 pin power ya teman-teman, sehingga kita harus mencari power supply yang sudah menyediakan 8 pin power VGA.
Nah, maka dari itu pilihanku jatuh kepada power supply FSP Hexa 500 watt 80 plus ini, teman-teman. Yang terakhir, casing. Nah, karena di sini kita rakit menekan biaya, di sini kita carikan aja casing yang murah-murah aja, teman-teman. Nah, di sini kebetulan kita juga banyak casing-casing bekas yang masih layak pakai, sehingga kita pilihkan casing dengan tampilan yang biasa-biasa aja, nggak perlu yang bagus-bagus banget, asalkan semua part itu bisa dirakit dengan baik dan rapi. Untuk masalah casing, kita juga nggak asal ambil juga, teman-teman ya. Pokoknya kita pastikan casing-casing yang kita pakai ini semua portnya kalau bisa tertutup ya, untuk menghindari serangga atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan kerusakan pada PC kalian. Baik teman-teman, untuk game yang pertama kita harus menggunakan game yang sering banget kita mainin. Teman-teman juga mungkin banyak sekali yang main ya, yaitu game Valorant. Untuk settingnya kita di sini setting 1080p dengan grafiknya kita setting ke high. Nah, di sini kalian bisa lihat rata-ratanya di 130 fps. Untuk maksimum refresh rate-nya dia dapat di 170 fps dan minimum fps-nya di angka 92 fps. Selanjutnya kita coba ngegame pakai GTA 5, teman-teman ya. Untuk GTA 5 ini kita setting di 1080p, lalu grafisnya kita coba set ke very high, teman-teman. Di sini rata-ratanya ya agak susah ya, untuk rata-rata tembus di 50 fps, dia cuman dapat di 41 fps. Maksimalnya dia dapat di 50 fps dan refresh rate minimalnya dia di 31 fps. Nah, selanjutnya kita tes juga menggunakan Apex Legends. Kita set 1080p, grafis kita set ke high. Untuk rata-rata FPS-nya di 83 fps. Maksimalnya dia bisa tembus di 100 fps dan minimalnya di 78 fps. Oke, baik teman-teman, itu tadi rincian rakit PC kita di episode kali ini, teman-teman. Untuk semua part tadi menghabiskan biaya Rp3.467.000. Ingat, biaya ini belum termasuk mungkin biaya ongkir, biaya rakit, biaya install Windows, install aplikasi, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bisa contek rakitan kita kali ini jika kalian mau rakit seperti rakitan yang kita rakit kali ini. Atau mungkin teman-teman juga mau tanya ke kita, silakan monggo tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video kita sampai akhir. Like video ini jika kalian suka, share ke teman kalian jika teman Anda yang mau rakit PC. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe di channel kita. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.